Yang saya mau menceritakan hari ini bukan mendongeng, tapi mengkritisi tulisan-tulisan para akademisi Indonesia yang berpengaruh di dunia universitas sebagai dongeng. Dan saya kira ini sangat penting karena ini sudah 15 tahun sejak diktatoran Soeharto dilengsarkan oleh gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat, sehingga sudah pasti tidak akan masuk kepada sebuah tahap di mana pikiran-pikiran kaum Indonesianis yang paling berpengaruh akan muncul dari dalam negeri Indonesia sendiri. Karena selama Orde Baru sudah jelas, kalau kita tanya siapa itu ahli Indonesia, nama-nama yang akan muncul pasti nama-nama dari luar negeri, dan itu ada juga penjelasannya. Karena selama Orde Baru memang pembukaan terhadap suasana perdebatan dan diskusi Indonesia cukup ketat. Tapi saya pikir justru karena kita mungkin akan masuk ke tahap baru ini, di mana Indonesianis yang paling terbuka akan muncul dari universitas-universitas Indonesia dan dari lapangan pergerakan mahasiswa dan lapangan pergerakan aktivis. Penting untuk meninjau warisan apa yang ditinggalkan oleh penulis-penulis Indonesianis asing ke depan. Saya mau membuka ceramah ini dengan sedikit kutip dari sebuah buku, Knowing Indonesia, terbit 2 tahun yang lalu di Australia. Bukunya diedit oleh Gemma Purdy, seorang akademisi di Australia, dan ada berbagai bab di dalamnya yang ditulis oleh orang berbeda-beda, yang semua membicarakan bagaimana mengenal Indonesia itu. Dan ada satu tulisannya di dalamnya oleh Profesor Edward Aspinall dari Australian National University, kalau nggak salahnya, bicara juga baru-baru ini di UGM, yang coba mengungkapkan atau menyibukkan bagaimana sebenarnya analisa terhadap politik Indonesia di antara akademisi Australia. Dan dia menulis begini, ada sebuah pesimisme yang berasal dari ketidakhadiran sebuah kepercayaan pada kemungkinan adanya perubahan revolusioner, bersama juga ada ketidakpercayaan pada potensi atau kemampuan golongan-golongan tersubordinasi, yaitu golongan tertindas, untuk melakukan transformasi. Pernyataan dia bahwa ada pesimisme ini tentang kemungkinan golongan tertindas untuk melakukan transformasi, melakukan perubahan, sebenarnya dalam tulisan dia tunjukkan kepada Richard Robinson dan Betty Hadis. Tetapi dia di paragraf yang sama kemudian tambah pengakuannya. Dalam studi politik Indonesia di Australia, kita melihat bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang dinamika politik Indonesia. Tulisan Aspinall itu memang merupakan pendapat saya, satu penjelasan yang tepat tentang situasi analisa politik Indonesia yang ada di kalangan Indonesianis asing. Pesimis tentang kemungkinan atau kemampuan atau potensi golongan tertindas melakukan transformasi atau perubahan. Dia mengkritik. Dia bukan mengkritik, dia menggambarkan bahwa itu adalah ciri khas akademisi yang berbasis di Murdoch University yang mengaku neo-Marxis atau sejenisnya seperti Richard Robinson dan Betty Hadis. Tapi dia juga menjelaskan itu pun adalah sikap saya. Akibatnya, dia menceritakan bahwa kebanyakan pengamat Indonesia di Australia tertarik mempelajari politik yang ada di huruf merah sana, yang mempelajari politik perbaikan kebijakan, politik reform, bukan politik perlawanan atau resistance. Ini juga tercerminkan dalam sejarah perkembangan majalah Inside Indonesia yang tahun 80-an, merupakan majalah yang bersatu dengan perlawanan yang ada di Indonesia. Bisa dilihat dari kulit buka berjalan Inside Indonesia tahun 80-an yang dulu dikuasai oleh kaum aktivis
Sekarang Inside Indonesia menjadi website yang dikuasai oleh kaum akademisi yang menjadi sangat luntur dalam aspek solidaritasnya dengan perlawanan. Saya kira pengakuan dari NS-Pidot ini adalah benar, dan ada dua komponen pada pengakuannya. Pertama, tidak percaya pada kemampuan golongan tersubordinasi untuk melakukan perubahan atau transformasi. Itu dari kata-kata dia sendiri. Sehingga seperti juga dikatakan oleh NS-Pidot juga, sehingga hanya tertarik pada politik, pada sekedar perbaikan kebijakan, reform, dan bukan pada resistensi atau perlawanan. Sebenarnya ini suatu dongeng bahwa kemampuan golongan tertindas tidak punya kemampuan melakukan transformasi. Tetapi pesimisme ini, sikap ini sebenarnya bukan hanya di kalangan akademisi Australia yang mengamati politik. Sebenarnya dalam banyak tulisan-tulisan akademisi Barat yang mengamati Indonesia ini sudah satu sikap umum. Tapi sangat ini aneh sekali, karena kalau kita lihat perkembangan sejarah Indonesia, kita bisa lihat bahwa golongan tertindas justru mereka yang jadi motor perubahan pada setiap saat ada perubahan besar di Indonesia. Tapi itu pun juga ditolak ketika orang menyusun teori-teorinya tentang bagaimana perkembangan sejarah dan politik. Saya mau membuka diskusi, menganalisa beberapa penulis dengan menyoroti dulu Profesor Benedict Anderson dari Cornell University. Mungkin dua buku yang paling terkenal untuk orang yang mengikuti studi Indonesia adalah buku Java in Time of Evolution, yang sebenarnya adalah disertasi doktoral Profesor Anderson waktu dia muda, dan mungkin yang menjadi lebih terkenal lagi Imagine Communities yang dia tulis tahun 80-an dan menjadi sebuah bestseller di dunia ilmu sosial. Buku ini juga sudah terbit kalau slide berikut, sudah terbit dalam bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu kalau salah, Insist University Insist Imagine Communities dengan tagline komunitas terbayang. Memang dalam buku pertama disertasi doktoralnya Ben Anderson tentang Java in the Time of Evolution itu tentang peran pemuda, analisis tentang peran pemuda dalam revolusi nasional Indonesia tahun 45 sampai 49. Tapi dengan buku Imagine Communities, kalau menurut saya perspektifnya dan penekanannya mulai berubah. Mengapa juga mulai pembicaraan ini dengan menyoroti Anderson? Karena buku Imagine Communities sering dipakai dan memang ada bagiannya di dalamnya yang membicarakan memakai konsep komunitas terbayangnya Anderson untuk membicarakan asal-usul bangsa Indonesia atau asal-usul berbagai bangsa termasuk Indonesia. Buat Anderson, bangsa atau nation adalah semua komunitas terbayang. Apa itu maksudnya terbayang? Yang kita bicarakan sedikit. Yang dimungkinkan oleh adanya kapitalisme print, kapitalisme di mana juga didampingi disertai dengan cetak, artinya kapitalisme berkembang bersama-sama dengan surat kabar yang mulai terlihat. Penyebarluasan sebuah bayangan menurut Anderson tentang Indonesia itu lewat naskah, lewat surat kabar, lewat bacaan, lewat tulisan. Dan memang buat saya tidak bisa melihat dalam tulisan-tulisan Anderson bahwa yang menjadi penggerak sejarah itu sendiri adalah naskah, kata-kata di atas kertas, naskah, teks yang menjadi yang menggerakkan. Ini sebenarnya kalau kita baca novel Kemudian Ataturk Bumi Manusia dengan tekanannya pada harus ayolah pakai yang Tosoro bicarakan pada Mingka, ayolah pakai bahasa Melayu, kemudian Mingka Tirta Suryo kemudian menjadi penulis surat kabar. Memang ada persamaan tekankan kepada peran surat kabar dalam
proses menciptakan adanya nasional Indonesia dengan mencatat tentu saja bahwa sebelum proses diceritakan di Nobel Indonesia yang namanya Indonesia tidak ada. Dan itu satu rahasia dari 4 buku kemudian tertutur bahwa itu menurut kemudian ini adalah 4 buku tentang kebangkitan nasional Indonesia tanpa satu kali pun ada kata Indonesia muncul di 4 buku itu. Dia mau menekankan bahwa ini memang Indonesia adalah ciptaan dari rakyat sendiri. Tapi bukan hanya lewat orang, karena kalau kita sudah baca Jendaran dan Nama Kaca, yang menjadi sorotan pemuda dalam 2 novel terakhirnya itu adalah bagaimana bangkitnya gerakan Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam. Gerakan menjadi alat membangun sebuah nasional. Memang ada banyak isi dan sebagian besar isi buku Imagined Communities itu tidak membicarakan Indonesia, hanya ada beberapa halaman saja dan itu di edisi kedua dan ketiganya. Saya mengatakan bahwa dalam analisa Anderson, naskah teks yang menjadi motor gerakan sejarah. Bukan hanya itu, dia memang dengan jelas dan langsung menolak ide bahwa massa kelas bawah berperan penting. Ini sangat penting saya bicara karena ada satu kebiasaan yang berkembang di dunia ilmu sosial dalam 20-30 tahun terakhir ini. Orang ambil saja satu istilah, satu kalimat, atau satu tafsiran yang didapat dari sumber lain tentang buku tertentu. Dan itu menjadi beredar seperti istilah imagined communities beredar di mana-mana. Tapi apa yang sebenarnya diceritakan, dianalisa, diungkapkan dalam buku tersebut? Anderson terang-terangan menolak ide, menolak analisa bahwa ada peran kelas bawah sebagai kekuatan penting dalam penciptaan negara. Ada satu bagian di awal bukunya di mana Anderson membicarakan tulisan Profesor Tom Nair, yang sebenarnya Profesor Tom Nair ini bukunya tentang sejarah Skotlandia dan sejarah Inggris Raya dari segi asal-usul nasionalismenya dari mana. Ini terjemahan dari kutipan di slide tadi. Anderson menolak, Anderson tulis apa yang diceritakan oleh Nair tidak meyakinkan. Yang diceritakan oleh Nair apa? Bahwa menurut Nair munculnya nasionalisme dalam arti sesungguhnya di dunia modern berhubungan erat dengan terjunnya kelas-kelas bawah ke dalam medan politik. Pada umumnya ini terjadi ketika sebuah kelas menengah gelisah dan sebuah pimpinan intelektual berusaha, berupaya menggerakkan, menyalurkan energi kelas-kelas massa dalam perjuangan mendukung sebuah negara baru. Anderson terang-terangan dengan kalimat yang sangat keras, dan ini tidak meyakinkan, tidak benar bahwa gerakan massa dari bawah berperan dalam proses menciptakan sebuah bangsa di mana-mana. Dia juga mengkritik mereka yang menyatakan bahwa gerakan kelas bawah di Venezuela abad 18 dan 19 juga berperan dalam gerakan yang dipimpin Simon Bolivar. Tidak benar itu, Simon Bolivar itu orang kelas menengah yang sebenarnya takut pada kelas bawah. Memang betul saya kira, dan ini juga adalah bagian daripada analisa kemudian yang menurut saya sejarah asal-usul nasional Indonesia adalah sejarawan yang paling bagus. Memang sudah kalah berperan besar. Dalam buku Imagined Communities, Anderson menceritakan atau memajukan satu metafora. Bayangkan, imagine. Zaman itu, orang bangun pagi, minum kopi, baca koran. Dan dia juga bisa, orang yang baca koran dan minum kopi itu bisa membayangkan bahwa di seluruh Hindia Belanda ada orang yang melakukan yang sama. Sehingga terciptakan bayangan tentang adanya satu persamaan. Tapi saya kira bukan itu metafora yang tepat.
Pertama, jumlah orang pada abad-abad dahulu yang bisa membaca dan menulis di Indonesia sangat kecil. Karena selama kolonialisme Belanda di Hindia Belanda tidak membangun banyak sekolah. Sebenarnya surat kabar itu berperan sangat penting, tapi bukan seperti seorang aktivis mungkin seperti saya atau seperti Anderson bangun pagi minum kopi sambil baca koran atau sekarang baca laptop dengan Google, Facebook dan internetnya. Bukan itu sebenarnya metafora yang cocok. Metafora yang cocok memang surat kabar penting. Penting karena ada orang-orang aktivis berdiri di depan rapat massa yang disebut zaman dulu bergathering dan membacakan beritanya. Awal abad 20 di mana proses penciptaan Indonesia mulai berkembang bukan sekedar digerakkan oleh teks, oleh naskah, tapi digerakkan oleh orang kumpul, bergathering. Yang paling bawah foto jelek dari koran zaman Hindia Belanda, sebuah bergathering Serikat Dagang Islam. Ini sangat penting sekali. Yang lainnya ada PNI, PKI dan lain sebagainya. Bahkan ada sejarawan muda sekarang namanya Liana Sugianto di Amerika Serikat yang lagi bikin riset tentang gerakan bergathering, gerakan akbar dulu. Dia sudah mencatat dari surat kabar zaman Hindia Belanda itu ratusan bahkan ribuan rapat seperti ini. Yang semua yang hadir, hampir semua yang hadir butuh. Tapi orang membacakan berita dari koran di depan, terus ramai-ramai dibicarakan. Jadi dalam hal ini, sebenarnya kalau Anderson bilang munculnya kapitalisme, dengan munculnya kapitalisme itu print kapitalisme, ada barang cetak seperti koran beredar sebagai komoditi yang orang beli. Mula-mula koran dia cerita berkembang sebagai tempat membuat iklan tentang lelang itu. Ada lebih banyak iklan daripada berita. Jadi koran beredar sebagai komoditi dalam kapitalisme cetak. Kapitalisme di mana juga munculnya industri percetakan dengan koran. Koran memang ambil peran dalam proses perkembangan penciptaan nasional Indonesia. Tapi bukan sebagai komoditi kapitalisme cetak, tapi sebagai alat gerakan. Kalau tidak terjadi gerakan massa, Serikat Dagang Islam, Serikat Rakyat, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, tidak terjadi bergathering seperti ini. Kalau tidak terjadi bergathering seperti ini, orang tidak akan ada kesempatan membacakan korannya kepada yang datang kemari. Kuncinya justru persis seperti disebut Tom Maier dan Lenin Tolak itu. Gerakan kelas bawah mengambil peran sangat penting dalam proses asal-usul bangsa-bangsa. Dalam hal ini, nasional itu bukan sesuatu yang terbayang, imagine. Aku juga kira kata imagine dalam bahasa Inggris kata yang sedikit penuh kecurangan. Karena dia tidak bilang bangsa itu adalah sesuatu yang imaginary, sesuatu yang ciptaan imajinasi. Kalau ditanya, Anderson, bukan itu maksud saya, bukan imaginary, bukan ciptaan dari imajinasi. Dan ada juga di buku dan di akhirnya, di mana dia menjelaskan, bukan imaginary. Kalau bukan imaginary, bukan ciptaan imajinasi. Tapi imagine, apa itu artinya sebenarnya? Satu-satunya artinya adalah memang tercermin di dalam otak satu gambaran tentang nasional. Kamu semua, kita semua dari berbagai negeri punya bayangan dalam otak kita tentang bagaimana nasional. Dan memang itu betul. Mulai abad 20, mulai tahun zaman Serikat Dagang Islam dan lebih banyak itu sesudahnya karena Indonesia pertama kali mulai beredar. Memang ada cerminan, gambaran di dalam otak manusia pada waktu itu tentang adanya nasional Indonesia. Tapi bukan ciptaan imajinasi. Kalau bukan ciptaan imajinasi, datang dari mana? Gambaran tentang Indonesia. Gambaran yang muncul di otak manusia karena memang realitas mulai berkembangnya sebuah nasional dialami.
Dia syarikat Islam dan syarikat Islam menjadi negara yang bercabang dan beranting di semua kepulauan Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Dialami bersama adanya satu makhluk baru. Dialami bersama ada sesuatu proses baru, proses penciptaan nasion yang tadinya tidak ada. Kalau kita baca bumi manusia, memang Indonesia tidak ada di bumi manusia. Terciptakan oleh naskah, tidak. Oleh imajinasi orang, tidak. Oleh gerakan menghadapi situasi konkret pada waktu itu. Kalau menurut Anderson, bahasa cetak, free language. Apa itu free language? Bahasa yang pernah dicetak. Free language menciptakan nasional. Tidak, saya mau bilang tidak benar. Adalah berbagai proses sosioekonomi yang memberi pengalaman baru pada rakyat. Di mana-mana. Proses sosioekonomi yang dalam kasus ini berhubungan dengan penjajahan. Berbagai aspek penjajahan sebagai pengalaman yang orang alami sehari-hari. Memicu adanya gerakan massa, dan gerakan massa itu yang menciptakan nasional. Buat saya, salah satu itu sudah satu dongeng bahwa gerakan massa tidak berperan. Benar dalam hal ini bukan itu. Tapi menimbulkan satu, buat saya satu pernyataan yang aneh. Kalimat ini, komoditas bisa dihayati bukan oleh kepalsuannya atau kesejatiannya, tapi lewat gaya dalam bagaimana dibayangkan. Itu kalimat yang menutup satu bab penting dalam analisa. Saya baca ini, saya pikir, apakah Anderson ini lagi bicara cerpen dan lukisan? Atau sebuah negeri dan bangsa-bangsa? Apakah perbedaan nasion Indonesia dan nasion Amerika cuma masalah bagaimana gayanya, stylenya, dan bagaimana dibayarkan? Itu meremehkan pengalaman perjuangan, pengalaman pergulatan yang sangat kaya, baik dengan penderitaan maupun dengan keberanian maupun dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Ini bukan hanya masalah gaya. Apakah bangsa Amerika gayanya cara dibayangkan berbeda dengan gaya bagaimana membayangkan sebuah bangsa. Dalam hal ini menurut saya Anderson mengulang satu dongeng tentang ketidakmampuan golongan tersubordinasi dalam mentransformasikan sesuatu. Dan jangan meremehkan proses transformasi yang terjadi dan memuncak tahun 49. Dari koloni jajahan di mana tidak ada rasa persatuan sama sekali. Bahkan sejarah Nusantara sebelum datangnya kekuatan kolonial adalah sejarah saling berperang. Dari situasi seperti itu, di mana kata Indonesia tidak ada sama sekali, karena konsepnya tidak ada, karena realitasnya belum berkembang, sehingga terciptakan yang namanya nasion Indonesia. Itu transformasi yang luar biasa, dan dimotori dan digerakkan bukan oleh naskah-naskah surat kabar yang dibacakan oleh intelektual sambil minum kopi, tapi transformasi ini terus menjadi hasil daripada gerakan-gerakan massa yang salah satu lantang utamanya dalam sejarah Hindia Belanda menuju merdeka adalah gerakan bergathering rapat massal. Bersama juga dilakukan aksi-aksi mogok dan lain sebagainya. Anderson membicarakan asal-usul bangsa Indonesia.
Mungkin buku lain yang juga akan berpengaruh di dalam, atau pernah berpengaruh, atau masih berpengaruh di studi Indonesia, baik di luar negeri maupun di Indonesia, adalah buku yang membicarakan asal-usul Orde Baru. Bukunya Indonesia The Rise of Capital, ditulis oleh Richard Robinson dari Murdoch University. Sebenarnya ini juga disertasi S3-nya atau sebenarnya berbeda dengan banyak materi sama dengan disertasi ketiga berbeda atau yang berbeda. Buku ini terbit pertama kali di tahun 3. Saya baca mungkin awal tahun ini atau akhir tahun depan juga terbit kembali dalam bahasa Indonesia dengan judul baru ini, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Kalimat pertama dalam buku Robinson ini membuka seperti ini: kekuatan revolusioner yang paling penting yang sedang bekerja di dunia ketiga masa kini bukan komunisme atau sosialisme, melainkan kapitalisme. Dia kemudian melanjutkan analisanya dengan memakai istilah revolusi kapitalis untuk menggambarkan proses yang dia sedang diskusikan. Bukan komunisme, bukan sosialisme, bukan revolusi di dalam dunia ketiga termasuk Indonesia, tapi yang terjadinya revolusi kapitalis. Makanya judul bukunya dalam bahasa Inggris The Rise of Capital. Dia mengerti bahwa justru di kalangan intelektual kiri, baik di Indonesia pada waktu itu meskipun banyak sudah ditunda dan ditangkap, maupun di luar negeri, sebenarnya lebih banyak orang melihat apa yang terjadi di 65 yang diselenggarakan Orde Baru bukan sebagai revolusi, tapi sebagai kontra-revolusi. Dan dia secara kuat mengatakan tidak, bukan revolusi, bukan kontra-revolusi, tapi yang terjadi di Indonesia adalah revolusi kapitalis. Buat saya kontradiktif karena Robinson, apalagi tahun 80-an dan latar belakang dari suku universitas yang cukup dikenal, memakai teori Marxis atau minimal teori neo-Marxis. Dan dalam teori Marxis, konsep revolusi adalah situasi di mana semakin besar kemampuan produksi satu masyarakat, semakin besar, sehingga lapisan yang menguasai dan memiliki kemampuan produksi yang semakin besar itu merasa terhantam oleh struktur masyarakat yang ada, sehingga terjadi ledakan. Semua diputar-balikan. Tatanan sosial lama dihancurkan, seperti kapitalisme menggulingkan feodalisme dan menghancurkannya, menciptakan sesuatu yang baru. Coba merenungkan. Revolusi itu dalam sejarah manusia, kalau berhasil, selalu menciptakan yang baru. Pada feodalisme ini, silahkan muncul kapitalisme, satu susunan masyarakat yang tidak pernah ada di atas muka bumi sebelumnya. Tapi di satu sisi, Robinson bilang itu revolusi, tapi di lain sisi hampir di halaman yang sama dia menulis begini: Orde Baru tidak menghasilkan suatu revolusi kapitalis. Ia mengembalikan tatanan sosial kapitalis yang sudah ada dan memperkuat struktur-struktur kelas yang sudah ada, dan juga otoritas itu, wibawa politik para pejabatnya sendiri. Di satu sisi dia bilang revolusi kapitalis, di lain sisi dia bilang tidak menghasilkan revolusi kapitalis. Apa yang sedang terjadi dengan analisa Robinson?